Jemaat Maha Tuhan, agungkan dan muliakanlah Tuhan Allah. Dia telah melakukan perkara besar dalam hidup kita. Ia selalu menuntun dan memberkati kita dengan firman-Nya. Kini, firman akan diberitakan dari kitab Ulangan pasal 24 ayat 10 sampai 15. Sebelum membaca dan merenungkan firman ini, mari berdoa. Ya Bapa, singkapkanlah kebenaran firman-Mu melalui bagian firman yang akan kami baca dari kitab Ulangan pasal 24 ayat 10 sampai 15. Biar roh Tuhan yang menyingkapkan itu melalui hamba-Mu, dan semua yang mengikuti dimanapun mereka berada, Tuhan jamah, supaya kami hidup dari hari ke hari bertumbuh dari dan di dalam firman-Mu. Ke dalam kuasa-Mu hamba serahkan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan disampaikan dari kitab Ulangan pasal 24 ayat 10 sampai 15 begini dikatakan. Apabila engkau meminjamkan sesuatu kepada sesamamu, janganlah engkau masuk ke rumahnya untuk mengambil gadai daripadanya. Haruslah engkau tinggal berdiri di luar, dan orang yang kau beri pinjaman itu haruslah membawa gadai itu keluar kepadamu. Jika ia seorang miskin, janganlah engkau tidur dengan barang gadaiannya. Kembalikanlah gadaian itu kepadanya pada waktu matahari terbenam, supaya ia dapat tidur dengan memakai kainnya sendiri dan memberkati engkau. Maka engkau akan menjadi benar di hadapan Tuhan Allahmu. Janganlah engkau memeras pekerja harian yang miskin dan menderita, baik ia saudaramu maupun seorang asing yang ada di negerimu. Di dalam tempatmu, pada hari itu juga haruslah engkau membayar upahnya sebelum matahari terbenam. Ia mengharapkannya karena ia orang miskin, supaya ia jangan berseru kepada Tuhan mengenai engkau, dan hal itu menjadi dosa bagimu. Demikian firman Tuhan. Jemaat Maha Tuhan, kitab Ulangan berisikan tentang penegasan kembali apa yang telah disampaikan dan dilakukan Allah melalui Musa, supaya umat Israel sebagai generasi baru yang akan memasuki tanah perjanjian akan tetap mengasihi Tuhan, beribadah kepada Tuhan, berpegang dan melakukan perintah ketetapan Tuhan, serta tetap hidup mengasihi sesama manusia, saling melindungi dan saling menghidupkan, karena Tuhan Allah telah melindungi, membebaskan, dan menghidupkan umat dari perbudakan di tanah Mesir. Ingatlah bahwa engkau dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu dari sana. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini. Ulangan 24 ayat 18 dan ayat 22. Dasar untuk saling mengasihi, saling melindungi, saling memperhatikan dan saling menghidupkan adalah karena Allah telah duluan mengasihi, membebaskan dan menyelamatkan. Jadi tidak ada alasan untuk tidak melakukan hal itu. Karena itu dalam bacaan Ulangan 24 ayat 10 sampai 15, umat diajak, diperintahkan dan diatur agar pertama, dalam soal pinjam meminjam, bagi umat Israel dalam meminjamkan sesuatu kepada sesama, biasanya disertai dengan barang jaminan atau gadai. Yang memberi pinjaman diatur agar jangan mengambil kilangan atau batu kilangan atas sebagai gadai. Karena dengan demikian mengambil nyawa orang sebagai gadai. Ayat 6. Memang itu tidak dibaca tapi itu satu kaitan. Batu kilangan digunakan sebagai alat untuk membuat tepung dari gandum untuk memenuhi kebutuhan makan tiap hari. Kalau itu telah diambil sebagai gadai, itu berarti si peminjam tidak bisa makan sama dengan telah mengambil nyawa sebagai gadai. Selanjutnya, si pemberi pinjaman tidak boleh masuk ke dalam rumah untuk mengambil barang sebagai gadai. Tetap berdiri di luar. Orang yang meminjam yang harus membawa, menyerahkan gadai itu. Ayat 10 dan ayat 11. Artinya,
Yang memberi pinjaman tidak boleh menentukan dan mengambil sendiri, apalagi mengambil dengan paksa barang sebagai jaminan atau gadai. Gadai itu harus diberikan oleh peminjam dengan sukacita, dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dalam hal ini diterapkan prinsip pemberi pinjaman tidak makan riba, tidak mengambil keuntungan, semata-mata menolong dengan tulus. Yang berkekurangan, yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan mencari kesenangan sendiri, karena Kristus juga tidak mencari kesenangan sendiri. Bandingkan Roma 15 ayat 1-3. Kedua, tentang barang yang digadaikan, ayat 12-13. Barang yang digadaikan berupa jubah. Nanti dilihat dalam Keluaran pasal 22 ayat 26. Juga batu kilangan, pakaian. Ulangan 24 ayat 6 dan ayat 17. Juga Ayub 22 ayat 6. Keledai, lembu, anak atau bayi. Nanti dibaca Ayub pasal 24 ayat 3 dan ayat 9. Ini gambaran orang miskin yang tak punya apa-apa untuk dijadikan sebagai gadai, barang jaminan. Padahal barang-barang itu, jubah, pakaian, sangat dibutuhkan untuk menutupi tubuh dari dinginnya malam. Karena itu umat diperintahkan agar mengembalikan itu sebelum matahari terbenam, supaya ia dapat tidur hangat dengan menggunakan jubah, pakaian, atau penutup tubuh. Dan perbuatan itu adalah suatu yang benar di hadapan Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Amsal 19 ayat 17. Jadi, dalam hal ini yang ditonjolkan adalah saling menolong, bukan untuk mendapatkan keuntungan. Apalagi memeras orang lemah, memeras orang miskin di tengah kesulitan dan penderitaan. Sebab Tuhan telah duluan menolong kita. Tuhanlah yang akan terus membalas, memberkati kita. Ketiga, dalam soal membayar upah pekerja harian, ayat 14 dan 15. Istilah upah dalam perjanjian lama sakar. Dari kata kerja skar, berarti melibatkan, menggaji seseorang untuk pekerjaan tertentu. Penduduk asli atau orang asing sebagai pekerja harian yang bekerja sebagai gembala, pemetik atau pengumpul buah anggur atau buah zaitun, kepada para majikan diatur dan diperintahkan agar jangan memeras, jangan menahan upah pekerja harian. Upah harus dibayar pada waktu yang sudah ditentukan, sudah disepakati sebelum matahari terbenam. Sebab ia miskin, ia sangat membutuhkan kerja sehari untuk makan sehari. Supaya hal itu tidak mendatangkan kesedihan bagi pekerja. Dan pada akhirnya ia berseru kepada Tuhan dan mendatangkan dosa kepada majikan. Hal ini diatur untuk menjaga hubungan antara majikan dan pekerja. Supaya para majikan tidak bertindak semena-mena terhadap kaum lemah, terhadap para pekerja, tetapi peduli, melindungi, memperhatikan kesejahteraan dan keberlangsungan hidup para pekerja. Tercipta hubungan yang saling membutuhkan, saling menolong, dan saling menghidupkan. Jemaat Maha Tuhan, di bulan Mei ini, tepatnya tanggal 1 Mei, diperingati sebagai Hari Buruh Internasional. Firman Tuhan mengingatkan kita sebagai majikan, sebagai pemberi kerja, sebagai pemimpin, agar jangan bertindak semena-mena, memeras, menekan, dan menindas para pekerja. Tetapi hendaklah mengasihi, melindungi, peduli soal kesejahteraan dan keberlangsungan hidup, serta keselamatan kerja para pekerja.
tema khotbah ini, jangan menahan upah. Berikanlah itu sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan bersama, supaya tercipta hubungan yang saling menolong, saling membutuhkan dan saling menghidupkan. Karena Tuhan Allah telah duluan menolong dan memberkati kita. Para pekerja, janganlah hanya menuntut upah, tapi hendaklah melakukan pekerjaan dengan rajin, tulus dan bertanggung jawab, sehingga mendatangkan sukacita bagi pimpinan, terutama bagi Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Lihat Kolose pasal 3 ayat 23. Selanjutnya, firman ini mengajarkan dan mengajak kita agar saling menolong sesama, saling menolong dengan sesama ketika menghadapi kesulitan, dengan memberikan pinjaman, dengan motivasi membantu supaya yang mengalami kesulitan bisa tertolong dan dapat keluar dari kesulitan itu. Makanya pemberi pinjaman tidak menekan, tidak memeras, dan tidak mencekik dengan barang jaminan yang dipaksakan atau dengan bunga yang tinggi. Hendaklah dibangun dengan ketentuan saling menolong dan saling menghidupkan. Baku bekeng hidup supaya sama-sama hidup. Itu dialek Manado katakan. Jadi baku bekeng hidup supaya sama-sama hidup. Baik si pemberi pinjaman dan yang menerima pinjaman. Supaya tercipta hubungan yang saling menguntungkan satu dengan yang lain. Makanya para peminjam juga harus sadar diri dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan bersama. Jangan sampai terjadi yang meminjam dia habis manis sepah dibuang. Setelah orang menolong, dia melupakan dan bahkan mempersalahkan, menjelekkan orang yang telah menolong, orang yang telah memberikan pinjaman. Barasajo. Sebab terkadang itu terjadi dalam kehidupan orang sehari-hari. Orang telah menolong, orang telah memberikan pinjaman. Apa yang dibalas? Malah dia memarahi, memusuhi orang yang telah menolong itu. Ini namanya tidak tahu berterima kasih kepada sesama dan terutama kepada Tuhan. Karena itu firman Tuhan mengajak kita, mari perankan dan bertanggung jawab dengan apa yang kita peroleh di hidup ini, agar Tuhan diagungkan dan dimuliakan kini dan seterusnya. Semoga demikian. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa. Firman telah diberitakan. Biar ini memperlengkapi kami. Supaya firman ini betul-betul akan menjadi pegangan dalam hidup kami. Dan itulah yang kami lakukan di hidup ini. Semua yang mengikuti dimanapun mereka berada, diberkatilah oleh Tuhan. Supaya kami boleh menikmati sukacita dari ketaatan dan kesetiaan mengikuti pelayanan firman ini. Terpuji namamu Bapa. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Tuhan Allah menyertai, menjaga, memelihara, menolong, memberkati dan menyelamatkan saudara kini dan selamanya. Amin. Trims.